Selamat sore kepada Ibu Kristina Purwanti. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10. Saya Margareta Deasi dengan nomor NIM 011752000029. Saat ini saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan jurnal kami mengenai pengaruh KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai obat antiretroviral pada pasien ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Next. Abstrak kami adalah manfaat kepatuhan minum obat ARV atau antiretroviral pada ODA atau orang dengan HIV/AIDS adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut dan menekan jumlah virus dalam tubuh pasien ODA atau orang dalam HIV/AIDS. Faktor-faktor untuk meningkatkan kepatuhan minum obat ARV adalah pentingnya pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi yang berisikan meliputi manfaat obat, cara minum obat, dan efek samping penggunaan obat ARV oleh asisten apoteker atau apoteker yang bertugas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh KIE untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien dengan HIV/AIDS. Next. Selamat sore Bu Kristina, nama saya Septianto Trinugroho dengan nomor NIM 011752000030. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendahuluan pada jurnal yang telah kita bikin. Pada pendahuluan, terdapat pengertian dari HIV. HIV adalah virus penyebab penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome atau yang biasa dikenal dengan AIDS. Virus tersebut menghancurkan sel-sel tubuh manusia yang membuat tubuh tidak dapat menangkal suatu infeksi. Penyebab dari HIV/AIDS yaitu antara lain kontak langsung dengan membran mukosa, cairan tubuh penderita AIDS seperti darah, cairan vagina atau sperma, preseminal, dan ASI. Untuk obatnya sendiri, bagi penderita AIDS itu ada obat antiretroviral atau yang biasa disebut dengan obat ARV. Obat ini belum dapat menyembuhkan penyakit HIV/AIDS, namun memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien HIV dengan menurunkan angka kesakitan, kematian, serta penularan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pada pengobatan HIV, yaitu faktor kepatuhan minum obat ARV, faktor keluarga, faktor sosial, faktor tokoh agama, faktor hubungan dengan layanan kesehatan. Kenapa harus patuh minum obat ARV? Pada dasarnya, obat ARV merupakan obat antivirus. Apabila diminum secara tidak teratur dan tidak sesuai dosis, maka virus tersebut dapat bermutasi dan mengakibatkan kebal atau resisten terhadap obat ARV. Selamat sore Ibu Christine. Di sini saya Febriana Kasiswati dengan nomor NIM 011752000028 akan membahas tentang metode yang kami gunakan dalam proses pembuatan jurnal kami. Metode yang kami pakai adalah metode studi kepustakaan. Metode ini adalah metode dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang memiliki hubungan dengan masalah atau topik yang akan diteliti.
Sumber penelitiannya adalah buku, majalah, dokumen, dan juga jurnal ilmiah penelitian. Studi kepustakaan bisa didapat juga dari hasil penelitian yang temanya sejenis untuk mendapatkan landasan teori yang akan digunakan. Studi kepustakaan juga dapat diartikan sebagai kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah pada situasi sosial yang akan diteliti. Teknik pengumpulan informasi yang kami gunakan adalah dokumentasi, dengan mencari informasi mengenai variabel yang berupa catatan, buku, makalah, ataupun jurnal. Analisa yang kami lakukan dengan mengumpulkan informasi tadi, kemudian selama proses analisa tadi, kami lakukan proses pemilihan, lalu kami menggabungkan dan membandingkan agar mendapatkan materi yang sesuai dengan jurnal kami. Selamat sore, Ibu Kristina. Saya Prasilia Yuli Kurniasi dengan nomor NIM 011752000027. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang telah kami buat. Yang pertama, kasus HIV/AIDS di Indonesia menurut hasil informasi Direktorat Jenderal pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah HIV/AIDS cenderung mengalami peningkatan. Namun, Case Fatality Rate atau CVR adalah berapa perbandingan antara jumlah kematian dan kasus terlapor dari suatu penyakit tersebut menunjukkan CVR untuk pasien dengan HIV/AIDS di Indonesia selalu mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2021. Angka CVR yang menurun ini dapat diakibatkan oleh adanya terapi pengobatan AIDS yang telah berhasil menurunkan angka kematian dari pasien AIDS. Yang kedua, terapi pemberian obat ARV yang dilakukan seumur hidup. Infeksi HIV bersifat kronis, tetapi dapat dikendalikan dengan pengobatan ARV. Maka dari itu diperlukan pelayanan kesehatan yang mudah didapatkan dan terpadu. Sistem layanan kesehatan yang diterapkan Kementerian Kesehatan adalah sistem layanan komprehensif yang berkesinambungan. Layanan tersebut memiliki maksud suatu layanan yang melibatkan semua unsur pelayanan, mulai dari layanan kesehatan, primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, program rumah sakit dengan pasien HIV/AIDS yang bertujuan agar dapat mengoptimalkan pelayanan pada pasien HIV/AIDS dalam pembentukan tim. Susunan tim tersebut adalah dokter, psikolog, keperawatan, petugas farmasi, staf rekam medis, dan petugas laboratorium. Instalasi farmasi sangat berperan dalam pengadaan dan penyimpanan obat ARV. Selain itu, juga wajib melaporkan penggunaan obat ARV kepada Dinas Kesehatan setempat melalui SIHA atau Sistem Informasi HIV/AIDS. Yang keempat, kepatuhan dalam mengkonsumsi obat ARV dengan mengkonsumsi memberikan informasi dan edukasi yang bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku pada pasien HIV/AIDS. Intervensi dan edukasi dari apoteker menghasilkan efek yang positif kepada pasien ARV, terutama terhadap kepatuhan minum obat dibanding dengan pasien yang tidak mendapatkan edukasi atau intervensi. Yang kelima, panduan dalam pengobatan ARV mulai dari lini pertama hingga lini ketiga yang dikonsumsi sesuai dengan kondisi klinis dari pasien. Pilihan paduan regimen ARV berpengaruh pada kepatuhan dan penyelesaian pengobatan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV/AIDS, rekomendasi dari WHO adalah panduan lini pertama yaitu lamivudin, zidovudin, dan efavirenz sebagai lini pertama dalam bentuk kombinasi dosis. Panduan lini pertama yang lain antara lain ada tenofovir, lamivudin, atau emtricitabine dan efavirenz. Paduan tersebut terbukti jarang menimbulkan efek samping. Paduan lini pertama lainnya ada zidovudin, tritisi, atau nevirapin. Atau juga bisa TDF, FTC, atau nevirapin. Namun, nevirapin lebih sering menimbulkan efek samping pada ODA, antara lain hipotoksisitas dan reaksi hipersensitivitas obat. Next.
Halo Bu Christine, selamat malam. Saya Nuralisa Alfiani dengan NIM 011175200022. Saya ingin meneruskan pembahasan dari teman saya. Paduan ARV lini kedua digunakan apabila terdapat kegagalan terapi obat ARV lini pertama yang menyebabkan resistensi. Resistensi yang terjadi karena virus HIV mengalami proliferasi walaupun di dalam tahap pengobatan ARV. Regimen lini kedua meliputi 1. AZT plus 3 TC dikombinasikan dengan lopinavir plus ritonavir yang bekerja sebagai protase inhibitor. 2. Yaitu TDF plus 3 TC dan DTG atau dolutegravir yang berperan sebagai integrasi inhibitor. Yang kedua yaitu jika resistensi kembali terjadi pada regimen lini 1 dan 2 dengan NRTI, NRRTI, dan PI, maka kombinasi yang diberikan selanjutnya yaitu kombinasi antara integrase inhibitor dengan protase inhibitor generasi kedua. Kombinasi yang digunakan yaitu DRP atau R, darunavir atau ritonavir plus DTG kurang lebih 1-2 NRTI. Selanjutnya yaitu ODH yang memiliki kegagalan terapi ARV seperti gagal terapi pada lini kedua tetapi tidak tersedia obat lini ketiga, maka pengobatan ARV akan bertujuan untuk mempertahankan fungsi dari imunologis, mencegah pemburukan klinis, dan meminimalkan resistensi. Next, Kak. Menurut Sipa et al. 2019, penyebab dari pasien ARV yang tidak patuh atau berhenti untuk meminum obat dikarenakan efek samping dari obat tersebut yang mengganggu pasien seperti mual, muntah, dan sakit kepala. Maka dari itu, pasien sangat penting untuk diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai efek samping dari terapi ARV agar tumbuh rasa kesiapan pasien dalam menjalani terapi ARV. Selanjutnya yaitu keberhasilan dalam pengobatan pada pasien AIDS sangat dipengaruhi oleh pasien itu sendiri dan juga peran dari tenaga kesehatan baik dari dokter, perawat, dan apoteker yang menangani pasien tersebut. Komunikasi yang terjalin antara pasien dan apoteker atau farmasis harus dilakukan dengan cara pendekatan yang paling membuat nyaman pasien tersebut. Monitoring dan konseling dari apoteker farmasis dapat membantu setiap pasien HIV atau AIDS dalam menyelesaikan masalah mengenai terapi obat yang sedang dijalani, walaupun dalam pelayanannya masih kurang dan lebih banyak pada pelayanan penyediaan obat. Pasien dengan HIV atau AIDS banyak sekali yang mengalami gangguan kesehatan seperti cemas, stres, hingga depresi, dan juga terdapat pasien yang tidak bersedia untuk minum obat. Disinilah peran dari apoteker sangat dibutuhkan dalam memberi pendidikan dan untuk mengurangi dampak yang buruk yang akan terjadi di dalam diri pasien. Oleh karenanya, apoteker wajib untuk mampu bekerja sama dalam penyediaan kesehatan dalam mengatasi kondisi dari pasien tersebut. Next. Selamat sore Ibu Kristina. Saya Ripka Arbina dengan NIM 011752000017. Di sini saya akan memberitahu kesimpulan yang kami dapat dari jurnal penelitian kami. Yang pertama yaitu KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang obat-obatan antiretroviral sangat berperan banyak untuk kelangsungan hidup pasien ODA. Yang kedua, KIE bertujuan memberikan pemahaman tentang HIV dan obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh pasien HIV. Informasi dan edukasi yang jelas tentang HIV, cara minum obatnya, dan juga kenapa obat tersebut harus diminum tanpa putus dan akan menjadi motivasi untuk pasien ODA yang mengkonsumsi obat HIV. Dan yang ketiga, KIE dari apoteker atau juga farmasi telah terbukti merupakan salah satu faktor pendukung dari kepatuhan minum obat pada pasien ARV. Yang keempat, apoteker dan juga farmasi harus terus mengupgrade diri dalam hal pelayanan KIE untuk pasien ARV, karena masih sedikit rumah sakit yang apotekernya juga melakukan KIE kepada pasien ARV tersebut.
Selamat sore Ibu Kristina. Di sini saya Febriana Eka Siswati akan menjelaskan tentang apa daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan jurnal ilmiah kami. Yang pertama Adriana, ada tentang kebijakan dari Kementerian Kesehatan tentang HIV atau AIDS yang diunduh di tanggal 6 Juli. Kemudian ada tentang komunikasi, informasi, dan edukasi dari Bintang Farah Sabiti. Kami akses dari Farmasi FK Uninsula, diakses di tanggal 4 Juli 2021 di jam 8. Kemudian ada juga Ditjen P2P 2019 tentang sistem informasi HIV AIDS dan IMS. Kemudian e-jurnal Litbang Kemenkes go.id tentang pelayanan obat dan PO. Kemudian juga ada jurnal yang disusun oleh Handayani dan Rini Sasanti di tahun 2018 tentang peran apoteker sebagai konselor dalam pengobatan HIV/AIDS. Dan Ida Ayu Kemalawasita dan Iwayan Putusutirta yang menyusun jurnal tentang tingkat kepatuhan mengkonsumsi obat antiretroviral dengan jumlah CD4 pada pasien HIV atau AIDS di klinik VCT RSUP Sanglah dalam periode September-November 2014. Next, Kak. Halo? Iya, ini sudah di slide kedua, Alisa. Apa belum terlihat? Oke. Selanjutnya kami mengambil dari jurnal JLIP Dedi dan Revinal 2007, yaitu pengaruh konseling farmasis terhadap pengetahuan kepatuhan pasien HIV/AIDS di Politeknik VCT RSUP Dr. M. Jamil Padang Jamal, jurnal Sains Farmasi dan Klinis. Kedua yaitu Kementerian Kesehatan RI 2006, yaitu pedoman pelayanan kefarmasian untuk ODH Jakarta, Indonesia. Yang ketiga, Kementerian RI 2017, laporan perkembangan HIV dan infeksi penyakit menular di Jakarta, Indonesia. Kemudian Kementerian Kesehatan RI 2017 yang berdiri program pengendalian HIV/AIDS dan PMIMS 15, yaitu pengetahuan sikap dan pencegahan HIV/AIDS di Semarang, Universitas Negeri Semarang. Kemudian ada jurnal dari Nur Salam K dan Ninuk D 2017 yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Infeksi HIV atau AIDS Jakarta Salemba K. Kemudian daftar pustaka yang lain dari Reni, Next, Joko, Vita, dan Karta tentang pengaruh edukasi apoteker terhadap kepatuhan obat antiretroviral pada pasien HIV/AIDS Yogyakarta 2017. Siva F. Kusyogo, Besar, T. H. 2019, identifikasi faktor-faktor penyebab dropout ARV pada penderita TB HIV di kelompok dukungan sebaya Arjuna Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat. Lalu ada SIHA, kamkes.go.id, www.papdi.id, Sebayang Merinda 2020, buku saku pengobatan ARV Jakarta. Siregar, Kumulosasi 2006,
Farmasi Klinik, Teori dan Terapan, cetakan 1, penerbit buku kedokteran EGC Jakarta. WHO 2017, HIV Drug Resistance, yang kami akses pada tanggal 28 Juni di www.in./hiv/topik drug resistant. Lalu ada Yuyun, YRS, Handayani, dan Arya Tasmi 2012, faktor-faktor pendukung kepatuhan orang dengan HIV. Next. Berikut hasil presentasi dari kelompok kami tentang jurnal pengaruh KIE terhadap kepatuhan mengkonsumsi obat pasien dengan pengobatan ARV. Terima kasih.